Erika sangat marah. Wilona jelas menggoda dan mengejeknya. Melihat tatapan meremehkan Wilona, telapak tangan Erika yang menutupi luka di dadanya bergetar. Tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa, bahkan jika Erika ingin membalasnya, tidak ada keberanian karena dia telah kalah telak malam ini. Henry tidak mati, dia mengeluarkan 40 miliar secara sia-sia, bahkan kehilangan pion di tangannya, dan yang paling tak tertahankan, wajahnya juga ditampar oleh kenyataan. Erika merasa wajahnya terbakar saat mengingat bagaimana dia datang ke Wilona dan berkata jika kenyataan akan menamparkan wajahnya, dan membunuh Henry. Seluruh wajahnya dipermalukan. Tapi Wilona masih dengan anggun mengundang, bagaimana kalau pergi ke kantorku untuk mengobrol sebentar. Tidak tahu apakah karena kehilangan banyak darah atau kemarahan, wajah Erika pucat, kedua kakinya gemetar. Henry turun dari ring dan langsung menujunya, atau setidaknya itulah yang dipikirkan Erika. Melihat Henry datang, wajahnya menjadi semakin malu, Erika bahkan berpikir bahwa Henry akan mengejeknya mati-matian. Tapi kenyataannya tidak, Henry bahkan tidak repot-repot melihatnya. Dia berjalan melewati Erika, dan pergi ke arah ruang ganti. Melihat Henry melewati tanpa memandangnya, Erika merasa lebih terhina. Menurutnya, ini adalah penghinaan tertinggi, dia merasa sama sekali tidak diperhitungkan. Sebaliknya, Wilona yang masih di sampingnya mengingatkan tepat waktu, aku pernah mendengar cerita tentang belalang dan gajah di hutan, kemanapun gajah pergi, bahkan harimau dan serigala menghindarinya. Hal ini membuat belalang merasa sangat kesal, dia berulang kali mengancam akan membunuh gajah tersebut. Suatu hari, belalang bertemu gajah di jalan sempit, jadi belalang membawa ujung tajam bulir gandum, dan melompat-lompat di kaki gajah sambil berteriak, aku akan bunuh kamu hari ini, tapi gajah itu bahkan tidak mempedulikannya. Menabrak Erika dengan bahunya, Wilona bertanya dengan rasa ingin tahu, hei, menurutmu apakah belalang ini menjadi sangat hina? Erika sangat marah hingga dadanya naik turun. Wilona jelas menyamakannya dengan belalang tidak punya harga diri yang melompat-lompat secara membabi buta. Tapi Erika lupa jika dia telah menggunakan perumpamaan yang sama untuk Wilona sebelumnya. Lantai 5 Tiger Wong, ruang hiburan eksklusif Wilona. Jimmy mengatur agar staf pelayanan untuk membuka sampahnya di dalam ruangan, sementara dia sendiri menggosok kepala botaknya di samping Wilona tanpa mengatakan apa-apa. Memikirkan hasil simulasi komputer, dia ingin melemparkan komputer itu ke sungai. Simulasi tersebut sangat tidak akurat, mengatakan bahwa peluang untuk memenangkan pertandingan ketiga hanya 80%, dan pertandingan ketujuh adalah 0, sama sekali tidak masuk akal. Dia menyaksikan dengan matanya sendiri, kekuatan Henry benar-benar luar biasa. Tapi Jimmy masih tidak yakin, kekuatan Mad Dog juga sangat bagus. 7 tahun yang lalu dia memiliki kekuatan yang mirip dengan Mad Dog. Bahkan jika Mad Dog bertemu Winston, Jimmy merasa Mad Dog memiliki kekuatan untuk bertarung. Tidak lama kemudian, Henry memasuki ruangan. Saat Henry memasuki ruangan, Jimmy menyuruh pelayan yang telah menyiapkan piring buah dan sampahnya untuk pergi. Keduanya bertemu langsung, jadi tidak pantas untuk tidak mengatakan apa-apa. Oleh karena itu Henry meminta maaf kepada Jimmy, maaf karena membuatmu kehilangan uang. Jimmy menghirup udara dingin, dia melupakannya, dia juga memasang taruhan 2 miliar untuk kegagalan batas waktu Henry. Dia memberi isyarat kepada staf layanan di belakangnya untuk pergi lebih dulu, kemudian Jimmy menghadapi Henry sendirian, matanya penuh ketidakpuasan dan provokasi, jangan merasa hebat karena telah mengalahkan Mad Dog. Mad Dog hanyalah anjing liar di mataku, kamu bisa singkirkan dia sesukamu, tapi jika kamu bisa mengalahkanku sekali lagi, aku akan memanggilmu abang di masa depan. Henry duduk di sofa dan melambaikan tangannya pada Jimmy, tidak perlu, kita bukan saudara, lagi pula aku tidak kekurangan adik laki-laki. Kata-kata ini Jimmy marah, apa maksudnya tidak kekurangan adik laki-laki? Mengulurkan tangannya dan menunjuk Henry, wajah Jimmy membiru, jika kamu punya kemampuan untuk melihat statistik di atas ring, ada kalanya kamu dikalahkan.
Setelah mengatakan itu, Jimmy pergi dengan marah. Duduk sendirian di sofa, Henry melihat ke sekeliling ruangan ini yang luasnya lebih dari 2 kali kamar sewanya yang murah. Dia menghela nafas karena kemewahannya. Dia dulu menikmati kemewahan semacam ini, tapi Florence tidak pernah menikmatinya, jadi dia berpikir bahwa sudah waktunya untuk memberi lingkungan baru untuk Florence. Saat Henry sedang memikirkannya, pintu ruangan terbuka lagi, dia melihat Winona masuk. Mungkin karena jas putihnya, atau mungkin karena gaya rambut sisir belakangnya, dengan rokok di kedua jarinya, gayanya seperti bos mafia. Khususnya duduk di sofa dengan kaki disilangkan setelah memasuki pintu, gaya menjentikkan abu rokok itu, julukan Lady Oliver memang sangat pantas didapatkannya. Namun Henry masih ada satu urusan, bagaimana dengan hadiah pakaian wanita? Winona menoleh untuk melihat Henry, matanya yang indah sedikit menggoda, kamu ingin melihatnya? Henry mengangguk, tentu saja, Lady Oliver yang mengenakan pakaian wanita, tidak ada alasan untuk tidak melihatnya. Winona tersenyum dan mematikan rokoknya, karena kamu ingin melihatnya, maka pikirkan dulu. Henry juga tertawa mendengarnya, meski Winona memiliki sifat tengil, namun Henry tidak terlalu peduli hal kecil begini. Setelah itu, Winona mengubah topik pembicaraan dan berkata kepada Henry, terima kasih, berkatmu, aku bukan hanya tidak kehilangan muka di depan Erika, tapi juga dapat untung kecil sebesar 40 miliar darinya. Jadi aku akan menyuruh seseorang mentransfer 20 miliar padamu, kita membaginya sama rata. Winona sangat murah hati, tetapi Henry juga memiliki kode etiknya sendiri. Terima kasih sebelumnya, tapi kamu tidak perlu mentransfer begitu banyak, cukup 380 juta. Menurut perjanjian sebelumnya, newbie adalah 2 juta per game, 20 juta per game untuk profesional. Pertandingan berbatas waktu bayarannya 10 kali lipat, 10 kali lipatnya 380 juta sudah cukup. Winona melirik Henry, jarang sekali orang tidak suka banyak uang, oke, aku tidak keberatan jika kamu ingin menghemat uang untukku. Henry menjawab, jika kamu ingin mentransfer 20 miliar untukku, bukannya terlalu banyak uang. Sebuah pertanyaan retoris ditukar dengan senyum pengetahuan Winona. Henry juga tersenyum. Tidak ada uang yang diberikan secara cuma-cuma, mereka semua memahami hal itu di dalam hati mereka. Setelah minum sampanye dan mengobrol sebentar, Henry bangkit dan hendak pergi, dia masih harus menjemput Florence. Winona juga tidak menahan, tapi sebelum Henry keluar, dia tidak bisa tidak menyebutkan keraguan di dalam hatinya malam ini, bagaimana mungkin kamu bisa melakukan itu? Apa yang Winona maksudkan tentu saja adalah ketidakbugaran fisik Henry, namun penampilannya begitu luar biasa dari pertandingan pertama hingga ke-10. Berdiri di ambang pintu, Henry berbalik dan menjawab, melihatmu sangat bersemangat, hormonku melonjak, kekuatan berlipat 10 kali. Benarkah? Aku sangat senang. Winona berpura-pura centil, tapi kemudian dengan kasar melemparkan segelas sampanye ke Henry. Untungnya tidak mengenai, Henry menutup pintu terlalu cepat. Melihat pintu yang tertutup, Winona tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, pria sialan.